Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Tilka bermula ayat-ayat ini. Tilka bermula ayat-ayat ini. Tolong kipasnya mati. Tilka bermula ayat-ayat ini. Ayatihil ayatu, artinya ayat-ayat ini. Ayatullahi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatullahi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Natluha, yang membacakan siapa kami akan ayatullah. Natluha, yang membacakan siapa kami akan ayatullah. Nakussuha, artinya menceritakan siapa kami akan ayatullah. Alaika, atas engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Bil haqqi, dengan benar. Bisidqi, artinya dengan benar. Wa innaka laminal mursalin. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, laminal mursalina, itu sungguh dari golongan para utusan. Laminal mursalina itu sungguh dari golongan para utusan. At-ta'kidu bermula mentaukidkan. At-ta'kidu bermula mentaukidkan bi inna, dengan inna. Wa ghairiha, dan selain inna. Raddun, itu menolak. Biqaulil kufari, pada ucapan orang-orang kafir. Biqaulil kufari, pada ucapan orang-orang kafir. Lalu, pada Nabi. Rupanya lasta mursala, ucapan lasta mursala. Lasta bermula lasta, bukanlah engkau. Lasta, bukanlah engkau. Mursala, itu orang yang diutus. Artinya engkau bukanlah orang yang diutus. Tilka rusulu, bermula para utusan itu. Tilka rusulu, bermula para utusan itu. Lafaz tilka rusulu mubtadaun, itu mubtada.
sifatun yang menjadi sifat, artinya tilka rusulu yang bermula para utusan itu. Tilka rusulu yang bermula para utusan itu. Lafaz tilka rusulu sifatun itu sifat, wal khobaru dan bermula khobarnya mubtada. Fadolna itu lafaz fadolna, maknanya fadolna itu mengunggulkan siapa kami. Fadolna itu mengunggulkan siapa kami. Ba'dhum akan sebagian ar-rusul ala ba'din atas sebagian yang lain. Ala ba'din atas sebagian yang lain, bitafsisihi dengan menentukan ba'duhum. Bimangkibatin dengan derajat atau mangkoba. Bimangkibatin dengan derajat, laisat yang tidak ada apa mangkibah li ghairihi bagi selainnya. Ba'duhum tilka ayatullahi natluha, kejadian yang telah disebutkan di atas ya. Seperti peristiwa perang Talut Jalut dan dimenangkan oleh Talut dan terbunuhnya Jalut oleh Nabi Dawud, dan peristiwa diturunkannya tabut ya, seperti wasiat yang khusus Allah berikan kepada Talut dan Bani Israel. Itu adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Natluha alaika, ya kata Allah, natluha alaika, yang kami bacakan atau kami kisahkan kepada Muhammad bil haqqi, dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau laminal mursalin, itu sungguh dari golongan para utusan. Dari golongan para utusan. At-ta'kid bi inna wa ghairiha raddul liqaulil kuffar lahu lasta mursala. Jadi kenapa ada kalimat innaka itu ditabdid dengan inna, ada taukid dengan inna? Ini karena menolak daripada ucapannya orang-orang kafir. Kata orang kafir kepada Nabi Muhammad itu lasta mursala, kamu itu bukan utusan. Nah, maka ini dipastikan oleh Allah, innaka laminal mursalin. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Utusan-utusan itu kami telah mengunggulkan satu antara yang lainnya, sebagian di antara sebagian mereka atas yang lainnya, dengan derajat laisat liwairi, yang tidak ada pada yang lain. Seperti apa? Ada Nabi ulul azmi, ya kan? Ulul azmi yang paling tinggi nilainya adalah Rasulullah, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pimpinan para nabi dan para utusan. Nah, kemudian di bawahnya level tertinggi itu sayyidul anbiya wal mursalin ada Nabi ulul azmi ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad SAW. Bitahsisihi, dengan menentukan ba'duhum, bimang ibatin laisat liwahi. Minhum man kallamallahu, minhum itu diantara ar-rusul, minhum itu diantara ar-rusul man bermula orang, kallama atau bermula nabi.
Man bermula Nabi kallama yang telah berfirman siapa Allahu Allah, maksudnya berdialog. Kallama yang telah berdialog siapa Allahu Allah ka Musa, seperti Nabi Musa. Warafa'a dan meninggikan atau mengangkat siapa Allah. Warafa'a dan mengangkat siapa Allah atau meninggikan siapa Allah. Ba'dhum akan sebagian dari ar-rusul. Ai Muhammad, artinya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajat, akan beberapa derajat. Ala ghairihi, atas selain Nabi Muhammad. Ala ghairihi, atas selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi umumid dakwati, dengan dakwah yang umum, yang merata. Bi umumid dakwati, dengan dakwah yang umum atau yang merata. Wa khatamin nubuwati, dan pamungkasnya para nabi atau pamungkasnya sifat kenabian. Wa khatamin nubuwati, dan pamungkasnya sifat kenabian. Wa tafdili ummatihi, dan mengungguli umatnya Nabi. Wa tafdili ummatihi, dan mengungguli umatnya Nabi. Ala sairil umami, atas umat-umat yang lain. Wal mu'jizati, dan mu'jizat, beberapa mukjizat al-mukatharati yang sangat banyak. Al-mukatharati yang sangat banyak. Wal khosoisi, dan beberapa ketertentuan. Khosois. Wal khosoisi, dan beberapa ketertentuan. Al-adidati yang banyak. Al-adidati yang banyak. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa atayna, dan telah memberikan siapa kami Isa bin Maryam, akan Nabi Isa bin Maryam, memberikan al-bayyinati, beberapa ayat yang menjelaskan. Al-bayyinati, akan beberapa ayat yang menjelaskan. Wa ayyadnahu, dan menguatkan siapa kami akan Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu, dan menguatkan siapa kami akan Isa bin Maryam. Quwwaina, artinya menguatkan siapa kami akan Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu, dan menguatkan siapa kami wa ayyadnahu, menguatkan siapa kami akan Isa bin Maryam. Quwwainahu, artinya menguatkan siapa kami akan Isa bin Maryam. Bi ruhil qudusi, dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Ruhul Qudusi, dengan malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Jibrila, rupanya malaikat Jibril. Jibrila, rupanya malaikat Jibril. Yasiru, yang berjalan siapa Jibril, ma'ahu, beserta Nabi Isa. Yasiru, yang berjalan siapa Jibril, ma'ahu, beserta Nabi Isa. Haitsu saro, sekiranya berjalan siapa Nabi Isa. Jadi kami telah menurunkan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, tanda-tanda kebesaran Allah yang menjelaskan, ayat-ayat yang menjelaskan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami telah menguatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu artinya malaikat Jibril. Kenapa disebut menguatkan? Karena dimanapun Nabi Isa berjalan, Nabi Isa selalu didampingi oleh malaikat Jibril.
Riwayat Ruhul Qudus itu ketika Nabi Isa berjalan, Nabi Isa selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Yasiru ma'ahu haitsu sa'ara. Kalau jalan manapun malaikat Jibril mengiringinya. Walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim. Walau sya'a, jika berkehendak siapa Allah. Hadiah nasi akan menunjukkan manusia. Hadiah nasi akan menunjukkan manusia jami'an secara keseluruhan. Maka tidaklah berperang. Maka tidaklah berperang siapa alladzina, orang-orang min ba'dihim setelah ar-rusul. Min ba'dihim setelah ar-rusul. Ai ba'da rusul, artinya setelah para utusan. Ai ba'da rusul, artinya setelah para utusan. Ai ba'da rusul, artinya setelah para utusan. Umamuhum, artinya umat-umatnya ar-rusul. Mimba lima ja'athum, setelah datang. Mimba lima ja'athum, mimba lima setelah perkara ja'at. Mimba lima ja'athum, setelah datang akan Anas. Mimba lima ja'athum, setelah datang akan Anas atau alladzina. Apa al-bayyinatu, beberapa ayat yang menjelaskan. Apa al-bayyinatu, beberapa ayat yang menjelaskan. Likhtilafihim, karena perselisihan alladzina wa tadlili ba'dihim ba'dho, wa tadlili ba'dihim, dan menyesatkannya sebagian alladzina ba'dho, pada sebagian yang lain, akan sebagian yang lain. Jadi kalau Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada manusia seluruhnya, maka niscaya Allah tidak akan maqtatal ladzina min ba'dihim, maka tidak akan ada pertumpahan darah, tidak akan ada peperangan setelah datangnya ar-rusul. Kalau Allah berkehendak memberikan hidayah. Tetapi Allah kan punya hak prerogatif, bisa memberi hidayah, bisa mencabut hidayah. Sehingga setelah itu, setelah para utusan itu wafat, maka akan selalu ada perselisihan. Dan perselisihan ini adalah kehendak Allah. Perselisihan ini kehendak Allah. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, tidak ada perselisihan. Ada beberapa pendapat mereka tentang Nabi Isa. Ada yang Nabi Isa itu diyakini sebagai Tuhan. Ada yang meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Ada yang meyakini Nabi Isa dan Tuhan itu sama, karena Nabi Isa itu titisannya Tuhan. Ada yang meyakini Nabi Isa itu ya hamba Allah, seorang nabi, seorang utusan. Inilah perselisihan sehingga satu di antara yang lain kemudian saling berperang. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka sehingga
meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah nabinya Allah, hambanya Allah. Walakin ikhtalafu dan tetapinya berselisih. Walakin ikhtalafu dan tetapi berselisih siapa alladzina lima syi'ati dzalika lima syi'ati dzalika lima syi'ati dzalika karena kehendak ikhtilaf tadi. Lima syi'ati dzalika karena kehendak ikhtilaf. Wa minhum man amana, fa minhum dan maka itu sebagian dari alladzina man bermula orang amana yang beriman siapa man. Ayat sabata artinya tetap atau teguh. Ala imanihi ayat sabata artinya teguh siapa man ala imanihi atas imannya man. Di antara mereka ada orang yang tetap mempertahankan keimanannya, ya, sabata ala imanihi. Wa minhum dan sebagian dari itu sebagian dari alladzina man ada orang kafaro yang kufur siapa man. Sebagian ada yang kufur karena soro seperti orang-orang Nasrani. Karena soro seperti orang-orang Nasrani ba'dal masihi setelah diutusnya Nabi Isa. Ba'dal masihi setelah diutusnya Nabi Isa. Jadi yang sebagiannya itu kafir, ada yang sebagiannya tetap mempertahankan keimanannya. Walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'al ma yurid. Walau syaa dan jika berkehendak siapa Allah maqtatalu maka tidaklah berperang. Maqtatalu maka tidaklah berperang siapa alladzina. Maqtatalu maka tidaklah berperang siapa alladzina. Lafaz walau syaa Allah maqtatalu itu diulang-ulang. Kenapa alasannya? Ta'kidun. Aywa ta'kidun itu menjadi penguat. Ta'kidun itu menjadi penguat, pengkokoh. Walakin Allah ada tetapnya Allah yaf'al itu berbuat siapa Allah makan sesuatu yuridu yang berkehendak siapa Allah. Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Min taufiqin iman nyatanya memberi pertolongan pada seseorang. Min taufiq iman nyatanya memberi pertolongan pada seseorang. Syaa yang berkehendak siapa Allah. Wa khudlan iman dan menghinakan seseorang. Syaa yang berkehendak siapa Allah. Jadi tetapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Apa sih? Itu min taufiq iman syaa wa khudlan iman syaa. Antara apakah Allah memberikan taufik kepada seseorang atau menghinakannya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih menetapkan imannya seseorang, maka dialah orang yang telah diberikan taufik pertolongan oleh Allah. Tetapi orang yang kemudian melepaskan imannya setelah ditinggalkan Nabi Isa, melepas imannya, dia adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Orang yang dihinakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu
berinfaklah kalian. Anfiqu berinfaklah kalian mimma dari sesuatu razaqnakum yang telah kami berikan rizki pada kalian. Razaqnakum yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Ai zakatihi artinya zakatnya ma. Ai zakatihi zakatnya artinya zakatnya ma. Oh, ini jadi makhluk tadi. Zakatahu akan zakatnya ma. Zakatahu akan zakatnya ma. Min qabli ayatiya sebelum datang. Min qabli ayatiya sebelum datang apa yaumun hari. Min qabli ayatiya sebelum datang apa yaumun hari. La bai'un yang tidak ada jual beli. Fidaun artinya tebusan. La bai'un yang tidak ada tebusan. Fidaun tebusan. Fihi di dalam yaum. Fihi di dalam yaum, di hari itu. Wala khullatun dan tidak ada kekasih. Wala khullatun dan tidak ada kekasih. Shadaqatun artinya teman. Shadaqatun artinya teman. Tanfa'u yang bermanfaat siapa shadaq. Wala syafa'atun dan tidak ada syafaat. Bi ghairi idnihi selain atas izin Allah. Bi ghairi idnihi dengan selain izin Allah. Wa bermula yaumal qiyamati itu hari kiamat. Bagi qiraatin dan itu di dalam qiraah atau satu qiraah. Bagi qiraatin dan di dalam satu qiraah qiraat italatati dengan membaca rofaknya 3 huruf 3 kalimat. Qiraat italatati dengan membaca rofaknya 3 kalimat. Iyo la bai'un wala khullatun wala syafa'atun itu udah rofak. Wal kafiruna humudz zalimun. Wal kafiruna bermula orang-orang kafir billahi kepada Allah. Wa bima dan dengan sesuatu faradha yang telah memfardukan siapa Allah alaihim atas kafirun. Hum ya al-kafirun al-zalimuna itu orang-orang yang zalim. Hum ya al-kafirun al-zalimuna itu orang-orang yang zalim. Liwatihim karena telah meletakkan al-kafirun amrallahi akan perintah Allah fi ghairi ma'alihi di dalam selain tempatnya amrullah. Kenapa orang-orang kafir itu disebut orang-orang yang zalim? Karena mereka meletakkan urusan Allah pada tempat yang lain. Fi ma'afi wa li ma'alihi, bukan pada tempatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu bermula Allah. La ilaha itu tidak ada Tuhan illa ma'buda, artinya tidak ada yang disembah bihaqqin dengan hak fil wujudi di dalam wujudnya.
fil wujudi, di dalam wujudnya, illa huwa, kecuali dia Allah, illa huwa, kecuali dia Allah, al-haqqu yang maha, al-hayyu yang maha hidup, al-hayyu yang maha hidup, ad-daimu yang kekal, ad-daimu yang langgeng, al-baqa'u yang kekal, ad-daimu yang langgeng, al-baqa'u yang kekal, al-qayyumu yang maha berdiri. Ail mubalighu artinya yang maha, ail mubalighu artinya yang maha, fil qiyami di dalam berdiri, bitadbiri khalqihi dengan mengatur makhluknya. Ketika memikirkan zat Allah tidak akan sampai, artinya jangan kemudian ketika di sini ada kalimat liwat al-qayyum al-mubaligh fil qiyam bitadbiri khalqihi, yang maha berdiri dengan mengatur makhluknya. Kemudian berpikirnya Allah begitu, Allah berdiri di atas kakinya. Kalau seperti itu nanti tasabbuh, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan dibayangkan kaifiyahnya seperti apa, jangan dibayangkan caranya seperti apa. Kalau membayangkan cara seperti caranya berdiri, nanti akan terjadi menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, padahal Allah bersifat mukhalafatul hawati. Jadi jangan dipikirkan kesana. Oh, kalau begitu Allah berdiri dengan kakinya. Kalau Allah berdiri dengan kakinya, ini juga muhal, mustahil. Kenapa? Berarti Allah butuh kaki. Padahal Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa butuh alat apapun. Jadi jangan membayangkan fisik. Ya, kalau membayangkan fisik pasti salah. Ya, pasti salah. La ta'khudhuhu afasinatun, la ta'khudhuhu tidak mengalami akan Allah afasinatun, ngantuk. La ta'khudhuhu tidak mengalami akan Allah afasinatun, ngantuk. Nu'asun artinya ngantuk, wala naum dan tidak tidur. Lahu itu bagi Allah ma bermula sesuatu fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi, wa ma dan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Dan bagi Allah, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Bagi Allah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ini jadi ingat kisahnya sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani itu pernah pagi-pagi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menyapanya, "Kaifa asbahta ya Hudzaifah?" Bagaimana pagimu wahai Hudzaifah? Hudzaifah menjawab dengan ketus. Jawabannya begini, pagi ini saya sedang senang dengan fitnah, lagi suka sama fitnah, demen sama fitnah. Pagi ini saya lagi benci dengan kebenaran. Hari ini saya sholat tanpa wudu, dan hari ini saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Ini jawaban tepus oleh seorang Hudzaifah bin Al-Yamani ketika disapa oleh Sayyidina Umar. Itu orang gimana? Makanya Sayyidina Umar marah. Ditanya jawabannya, saya lagi senang fitnah,
saya lagi benci dengan kebenaran, saya lagi sholat tanpa wudhu, dan saya lagi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Padahal kan di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi. Tapi Hudzaifah itu merasa saya ini punya sesuatu yang Allah tidak punya. Nah, Sayyidina Umar marah sampai akhirnya ketemu Sayyidina Ali. Nah, kata Sayyidina Ali begitu diceritakan, Sayyidina Ali kan menegur Sayyidina Umar. Apa yang menyebabkan Anda marah, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa kau marah? Ada apa? Kok kamu merah? Ada apa? Kata Sayyidina Umar, ini Hudzaifah. Saya tanya bagaimana pagimu, dia menjawab dengan ketus. Jawabannya apa? Saya pagi ini lagi senang fitnah. Saya pagi ini lagi senang, saya lagi benci dengan kebenaran. Saya sholat tanpa wudhu. Saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Kata Sayyidina Ali, benar. Loh, kok benar? Benar Hudzaifah. Apa alasannya? Kenapa Hudzaifah ngomong begitu benar? Nah, kata Sayyidina Ali, yang dimaksud Hudzaifah, hari ini saya suka dengan fitnah. Itu karena sahabat Hudzaifah itu mengutip surat At-Taghabun ayat 14. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu dan harta-hartamu itu adalah fitnah. Ini benar Sayyidina Hudzaifah. Kenapa? Karena masih senang sama harta. Dan kita juga masih suka sama harta. Makanya senang sama fitnah. Nah, fitnah di sini maksudnya bukan fitnah memfitnah orang, tapi fitnah ini artinya ujian. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah ujian, fitnah. Dan itu masih banyak orang suka. Tidak ada orang yang benci sama harta. Coba dikasih uang sekoper, memang apa juga? Dikasih mobil mewah, dia mau. Siapa yang mau? Ya kan? Nah, itu fitnah. Dikasih anak, dia mau. Kemudian benci dengan kebenaran. Benar, dia benci sama kebenaran seperti kita juga benci dengan kebenaran. Apa sih yang dimaksud? Al-mautu haqqun. Bahwa kematian itu adalah kebenaran, keniscayaan. Makanya benci dengan kebenaran itu maksudnya benci dengan kematian. Siapa orang yang senang mati? Nggak ada. Tiap tahun peringati hari lahirnya itu, ya ulang tahun dengan biasa nyanyian sambil temukan panjang umurnya. Pengennya panjang umurnya, nggak ada yang mati. Nggak ada orang tahun cepet mati, nggak ada. Pasti panjang umur, ini panjang umur, gak mau mati. Tidak ada orang yang pengen mati. Makanya Sayyidina Hudzaifah mengatakan saya benci kepada, saya benci kepada kebenaran. Maksudnya adalah al-mautu haqqun, kematian itu adalah hak. Terus sholat tanpa wudhu, iya, karena yang dimaksud sholat tanpa wudhu itu sholawat. Sholawat gak perlu wudhu. Masa orang baca sholawat wudhu dulu, gak usah wudhu, gak apa-apa. Maksudnya sholat tanpa wudhu itu sholawat. Sholawat itu bukan, gak usah pakai wudhu. Karena as-sholat dengan as-sholawat, sholawat dengan sholat itu dari akar kata yang sama, dari akar kata yang sama, sehingga maksudnya sholat ya sholawat. Kan ada kata sholatullah gitu kan, salamullah, sholatullah. Sama, sholat dan sholawat itu dari akar kata yang sama. Maksudnya sholat tanpa wudhu, sholawat. Masa sholawat tanpa wudhu? Terus maksudnya Sayyidina Hudzaifah, saya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Kan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memiliki segala yang ada di langit dan ada yang di bumi, segala yang ada di bumi. Kata Sayyidina Ali, benar Hudzaifah. Memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah, karena yang dimaksud oleh Hudzaifah itu anak dan istri.
Hudzaifah punya anak, Hudzaifah punya istri, Allah nggak punya anak, punya istri. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak punya anak, punya istri. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mulkan wa khalqan wa abidan. Wa ma fil ardi mulkan, seraya berupa kerajaan, wa khalqan dan makhluk, wa abidan dan para hamba. Wa abidan dan para hamba. Mangda tidak ada bermula seseorang. Mangda tidak ada bermula seseorang. Mangdalladzi tidak ada bermula seseorang. Aila ahada. Mangdalladzi tidak ada bermula seseorang. Aila ahada, artinya tidak ada seorang pun. Yashfa'u itu memberi syafaat, siapa alladzi indahu di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Bi'idnihi, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah. Lahu kepada man fiha, di dalam syafaat. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, maka sesuatu baina aidihim, yang ada di tangan kalian, tangan mereka itu alladzina atau man. Baina aidihim, yang ada di tangannya man. Ayil khalqi, artinya di tangannya makhluk. Wama khalfahum, wama dan sesuatu khalfahum, yang ada di belakangnya al-khalqu. Khalfahum, yang ada di belakangnya al-khalqu, ay min amri dunya wal akhirati, artinya dari urusan dunia dan akhirat. Wala yuhituna, dan tidak meliputi siapa al-khalqu. Wala yuhituna, dan tidak meliputi siapa al-khalqu bisyai'in, dengan sesuatu min ilmihi, dari ilmunya Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu min ilmihi, dari ilmunya Allah. Ayla ya'lamuna syai'an, ayla ya'lamuna, artinya tidak mengetahui siapa al-khalqu syai'an, akan sesuatu min maklumatihi, dari beberapa maklumatnya Allah, beberapa perkara yang diketahui Allah. Min maklumatihi, dari maklumatnya Allah, perkara-perkara yang diketahui oleh Allah. Illa ma, kecuali illa bima, kecuali dengan sesuatu sya'a, yang berkehendak siapa Allah. Ayu alimahum, akan mengajarkan siapa Allah, akan al-khalqu bihi, dengan ma. Ayu alimahum, akan mengajarkan siapa Allah, siapa Allah akan al-khalqu, akan al-khalqa bihi, dengan ma. Minha, daripada masya'a, atau minha, daripada maklumat. Minha, daripada maklumat, bi akhbari rusuli, dengan beberapa hadisnya para rasul, atau beberapa kabarnya para rasul.
Bi akhbari rusuli, dengan beberapa kabarnya para utusan. Wasi'a, memenuhi apa kursiyuhu, ilmunya Allah. Wasi'a, memenuhi apa kursiyuhu, ilmunya Allah. Apa kursiyuhu, ilmunya Allah, as-samawati, akan langit, wal ardo, dan bumi. Gila dikatakan apa? Ahata ilmuhu bihima. Ahata, meliputi apa ilmunya Allah, bihima, pada as-samawat wal ard, meliputi langit dan bumi. Wakila, dan dikatakan apa? Mulkuhu. Jadi yang meliputi itu mulkuhu, kerajaan Allah. Wakila, dan dikatakan al-kursiyu, ya kursi. Nafsuhu, ya fisiknya kursinya Allah. Mustamilun alaihima li azamatihi. Lafaz al-kursiyu, wakila al-kursiyu nafsuhu mustamilun. Wakila, dan dikatakan al-kursiyu, bermula kursi, nafsuhu, ya fisiknya kursi atau keadaannya kursi. Nafsuhu, ya keadaannya kursi. Mustamilun, itu memuat alaihima, atas as-samawat wal ard, li azamatihi, karena besarnya atau karena agungnya al-kursi. Li hadithi mas samawatu sab'u fil kursi illa qadarahima sab'atin ulqiyat fi turosin. Li hadithin, karena ada hadis. Mas samawatu, tidaklah bermula beberapa langit, asab'u, yang 7, fil kursi, di kursinya Allah, illa qadarahima, itu kecuali seperti beberapa kepeng dirham. Beberapa kepeng dirham. Qadarahima sab'atin, itu seperti beberapa kepeng dirham yang 7. Kayak koin. Jadi bumi dan langit itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti koin. Koin yang ditaruh di kursi. Dan kita bisa membayangin koin ditaruh di kursi. Gedean koinnya apa gedean kursinya? Koin ditaruh di kursi. Ini gedean kursinya daripada koinnya. Masa koinnya lebih gede daripada kursinya? Itu mah kursi-kursi yang punya anak-anak taruh koin. Jadi lebih gede koinnya daripada kursinya, kursi kecil. Ya, ini ada hadis katakan tidaklah langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursi itu kecuali seperti qadarahima sab'atin, seperti koin dirham yang 7, ulqiyat, yang diletakkan atau yang dijatuhkan apa darohim fi turosin, di dalam tameng. Ulqiyat fi turosin, di dalam tameng. Jadi kursi itu kan ada semacam tamengnya, itu buat duduknya, hamparannya. Itu kalau dibandingkan seperti koin dirham taruh di jadi yang mudah diletak seperti tamengnya itu ya seperti apa? Koin-koin kecil itu hanya ada di situ. Nah, langit begitu ada di situ. Wala yaquduhu, dan tidak berat akan Allah. Ayat kuluhu artinya berat akan Allah. Apa yang tidak berat? Hifdhuhuma, menjaga as-samawat wal ard. Apa hifdhuhuma? Menjaga as-samawat wal ard. As-samawat
ada langit dan bumi ini. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwa bermula Allah al-aliyyu itu zat yang maha luhur, fauqa khalqihi, di atas makhluknya Allah. Fauqa khalqihi, di atas makhluknya Allah. Bil qahri, dengan memaksa. Bil qahri, dengan memaksa. Al-azimu, yang maha agung. Al-azimu, maha agung. Ayat kabir artinya maha agung. La ikraha, tidak ada paksaan. Fid dini, di dalam agama. Ala dukhuli, atas memasuki fihi, di dalam ad-din. Qad tabayyana, sungguh telah jelas. Qad tabayyana, sungguh telah jelas. Apa ar-rusdu, petunjuk. Apa ar-rusdu, petunjuk, minal ghayyi. Minal ghayyi, daripada apa harus itu petunjuk, minal ghayyi. Daripada kesesatan. Tabayyana, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Aidhara, artinya jelas. Bil ayatil bayyinati, dengan ayat yang jelas. Apa anal imana, sesungguhnya iman. Rusdun itu petunjuk. Wal kufra, dan sesungguhnya kufur. Ghayyun itu sesat. Nuzilan, diturunkan apa ayat iman, di dalam menjelaskan seseorang. Karena yang ada itulah bagiman minal ansori, dari sahabat ansor. Siapa auladun, beberapa anak. Aroda, yang mengendaki siapa man ayyukrihahum, akan memaksa siapa man akan aulad alal islami, atas Islam. Jadi ayat ini turun, ya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Ini ayat ini turun karena ada di antara mereka, ya, para sahabat dari kalangan Ansor, sahabat Ansor, menginginkan adanya pemaksaan untuk masuk Islam bagi anak-anaknya. Nah, itu turun ayat ini. Jadi agama itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Allah telah menjelaskan ar-rusdu minal ghayyi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Allah telah menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ar-rusdu minal ghayyi, mana yang benar, mana yang salah. Faman yakfur bitaghuti, faman, maka bermula barang siapa yakfur, itu kufur siapa man bitaghuti, pada berhala. Bitaghuti, kepada berhala. Aisyaiqona, artinya kepada aisyaiqoni, artinya pada setan. Ambil asnami, atau beberapa berhala. Lafaz at-tauhid, bahwa bermula lafaz at-tauhid yutlaku, itu dimutlakan atau diucapkan. Apa tauhid alal mufradi, atas
Wakai mufrad wal jam'i dan jamak. Jadi at-tauhid itu bisa mufrad, bisa jamak, sama. Lafadznya sama, berlaku untuk mufrad dan jamak atau di banyak ya tauhid, sendiri juga tauhid. Jadi tidak ada bedanya dengan seperti lafaz-lafaz yang lain. Kalau lafaz-lafaz yang lain kan ketika dijamakkan berubah. Kalau ini enggak, berlaku dua-duanya, mufradnya tauhid, jamaknya juga tauhid. Wa yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi wa yu'min dan percaya siapa man billahi kepada Allah, faqad istamsaka maka sungguh telah memegang teguh. Siapa man, faqad istamsaka maka sungguh telah memegang teguh. Siapa man, eta masaka artinya memegang teguh. Siapa man bil urwatil wuthqa dengan tali yang kuat. Bil urwatil wuthqa dengan tali yang kuat. Ay bil uqadi artinya dengan beberapa ikatan. Ay bil uqadi artinya dengan ay bil aqdi. Ay bil aqdi artinya dengan ikatan. Al-muhkami yang dihukumkan. Lam fisoma laha, lam fisoma yang tidak putus. Lam fisoma yang tidak ada putus. Ayat itu artinya tidak putus. Laha bagi urwah. Laha bagi urwah. Wallahu sami'un alim. Wallahu bermula Allah sami'un itu zat yang maha mendengar. Lima pada sesuatu yuqalu yang diucapkan apa ma, alimun zat yang maha mengetahui. Bima pada sesuatu yuf'alu yang diperbuat apa ma, yuf'alu yang diperbuat apa ma. Wallahu waliyul ladina amanu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.